Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang harus kita baca adalah peristiwa bagaimana pada waktu itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, sesuatu hal yang menarik, yang unik di sini adalah peristiwa ini hanya tercatat pada Injil Yohanes, gitu ya. Dan bagaimana pada waktu itu saatnya semakin dekat bahwa Yesus akan disalibkan, dan Yesus tahu bahwa salah seorang dari muridnya akan mengkhianati dia. Dan di sana dikatakan bahwa Yesus tahu bahwa segala sesuatu Bapa sudah serahkan kepadanya. Dia berasal dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Dan yang Yesus lakukan adalah dia mengambil kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya, dan dia menuangkan air pada sebuah basi, dikatakan seperti itu. Dan kemudian dia membasuh kaki murid-muridnya dan menyeka itu dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ya, ini salah satu peristiwa dalam firman Tuhan bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sangat sedikit kita lihat atau kita dengar penjelasan firman Tuhan atau khotbah-khotbah di gereja yang menceritakan tentang bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pada video ini kita akan sama-sama melihat apa arti di balik itu semua. Kenapa momen ini menjadi satu peristiwa yang penting dalam pelayanan Yesus pada saat Yesus ada di bumi. Dan dari sini kita akan melihat bahwa banyak hal yang Yesus lakukan melalui satu tindakan bagaimana dia mencuci kaki murid-muridnya. Gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan perhatikan beberapa hal dalam firman Tuhan, makna di balik itu semua. Secara sederhana kita sering menggambarkan bahwa pada saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu menggambarkan bagaimana Yesus memberikan satu keteladanan, dan itu menggambarkan bagaimana Yesus merendahkan dirinya. Betul, itu sama sekali bukan sesuatu yang salah. Gitu ya. Tapi pada video ini saya akan menjelaskan lebih jauh lagi supaya kita mengenal siapa pribadi Yesus lebih lagi, dan juga supaya kita tahu apa tujuan Yesus melakukan itu semua sehingga dia membasuh kaki murid-muridnya. Di sini saya akan jelaskan 3 poin penting makna di balik pembasuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap murid-muridnya, gitu ya. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang sifatnya hanya sekedar lahiriah. Pada peristiwa itu betul Yesus melakukannya secara lahiriah. Tetapi pada zaman sekarang tentunya kita akan melihat ini sebagai suatu perkara yang lebih rohani. Walaupun tentunya ada beberapa juga orang yang melakukannya secara lahiriah. Saya sendiri pernah mengalami bagaimana pembimbing saya membasuh kaki saya, dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat mengesankan sekali, gitu ya. Dan ada beberapa aliran gereja seperti Presbyterian atau saudara kita yang Katolik yang menyediakan hari khusus untuk hari pembasuhan kaki. Kalau saya tidak salah, itu diambil hari Kamis Putih, gitu ya. Tapi tentunya yang saya ingin bicarakan di sini tentang sesuatu makna rohani, kenapa Yesus melakukan itu semua dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Ada 3 hal yang saya akan sorot di sini tentang makna di balik itu semua, gitu ya. Yang pertama tentunya betul bahwa itu adalah gambaran bagaimana Yesus merendahkan diri, gitu ya. Membasuh kaki adalah sesuatu yang dalam kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu sesuatu yang dilakukan oleh seorang budak, gitu ya. Jadi seorang budak belian yang ada pada sebuah keluarga atau dalam satu keluarga tertentu, maka budak itu yang bertugas membasuh kaki tuannya apabila tuannya itu datang, gitu ya. Setelah tuannya datang dari perjalanan, maka dia bertugas membasuh kaki dari tuannya itu. Atau juga bisa pada saat tuannya menerima seorang tamu, pada saat tamu itu datang ke rumahnya, maka si budak tadi bertugas untuk membasuh kaki tamu tadi, gitu ya. Jadi yang pertama yang arti dalam pembasuhan kaki di sini adalah Yesus mengabarkan bahwa dia mengambil posisi bagaimana dia merendahkan diri. Karena tadi saya sudah bilang membasuh kaki ini gambaran seperti tugas atau kebiasaan yang dilakukan oleh seorang budak, gitu ya. Kita akan lihat dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 25 ayat 41. Pada waktu ini cerita bagaimana pada waktu itu pasukan Daud berada di sekitar Gunung Karmel, dan di sana ada seorang kaya yaitu bernama Nabal dan istrinya yaitu Abigail. Saya pernah buat video khusus mengenai Nabal ini. Kalau Anda belum nonton, silahkan Anda lihat videonya, gitu ya. Nah, setelah itu kalau kita tahu ceritanya, kemudian bagaimana akhirnya Nabal mati setelah mendengar berita bagaimana Abigail sudah berkata kepada Daud supaya dia tidak menyerang Nabal ini karena Nabal tidak tahu berterima kasih kepada Daud. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah Abigail memutuskan untuk ingin mengikut kepada Daud karena setelah itu Nabal mati, gitu ya. Dalam 1 Samuel 25 ayat 41 dikatakan, lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, sambil berkata, sesungguhnya
hambamu ini, Abigail berkata begitu kepada Daud, ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Jadi Abigail mengerti bahwa salah satu tugas budak adalah membasuh kaki. Gitu ya. Dan inilah yang Yesus lakukan. Jadi Yesus lakukan dengan dia merendahkan diri serendah-rendahnya dan dia mengambil rupa seorang hamba. Kita tahu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia yang ada Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai satu milik yang dipertahankan. Tetapi dia merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan dia mengosongkan diri, kata firman Tuhan. Bahkan dikatakan dia taat sampai mati. Gitu ya. Kita lihat ayatnya dalam Filipi 2 ayat 7-8 dikatakan seperti ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi jelas saudaraku bahwa tindakan yang Yesus lakukan dengan dia mencuci kaki murid-muridnya mengerti bahwa itu adalah gambaran bagaimana Yesus merendahkan diri, karena mencuci kaki adalah sesuatu hal yang biasanya dilakukan oleh seorang budak. Dan itu menggambarkan bagaimana Yesus merendahkan dirinya, bagaimana Yesus melakukannya semata-mata untuk melayani mereka. Itu ya jelas saudaraku ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Paulus sendiri pernah mengalami saat-saat di mana dia menempatkan diri sebagai satu pribadi yang paling hina di antara semua rasul. Gitu ya. Paulus merasa bahwa rasul-rasul lain, orang-orang yang sebelumnya dipanggil dan mengenal Yesus dari latar belakang mereka yang bermacam-macam. Tetapi Paulus tahu bahwa dirinya adalah rasul yang paling hina karena dia adalah penganiaya jemaat. Tetapi di sana Paulus juga menggambarkan bahwa Kristus yang adalah Allah rela merendahkan dirinya dan menampakkan diri kepada Paulus yang adalah rasul yang paling hina. Dan itu menggambarkan bagaimana Yesus merendahkan dirinya, gitu ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 8-9 dikatakan, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Yesus menampakkan diri juga kepada Paulus, katanya. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Lanjutnya ya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Aku seorang rasul yang paling hina, Paulus katakan. Tetapi Yesus rela merendahkan diri dan menampakkan diri kepadaku. Gitu ya. Bahkan tidak layak disebut rasul, kata Paulus. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jelas saudaraku? Jadi yang pertama kalau kita bicara bagaimana Yesus mencuci kaki murid-muridnya, bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya, maka itu adalah gambaran bagaimana Yesus merendahkan diri. Dan dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Karena mencuci kaki adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang budak. Gitu ya. Dan Yesus melakukan itu semua semata-mata dia merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai satu milik yang dipertahankan. Bahkan Paulus yang adalah seorang yang paling hina dari semua rasul pun, Yesus rela menampakkan diri kepadanya dan menjadikan dia rasul. Bahkan Paulus bilang, aku tidak layak disebut rasul. Gitu ya. Dan itu menjadi gambaran dalam firman Tuhan tentang apa yang Yesus lakukan, menunjukkan bagaimana dia merendahkan dirinya. Bagaimana dia datang untuk mengenapi rencana Allah dan dia meninggalkan segala sesuatunya buat Anda dan saya. Dan dia melakukan itu dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Jelas saudaraku? Jadi ini yang pertama. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan tentang peristiwa bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu menggambarkan bahwa dia merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jelas saudaraku? Dan yang kedua kita tahu tadi dalam firman Tuhan bahwa ini semua memberikan suatu bentuk keteladanan tentang kepemimpinan. Gitu ya. Kalau kita kembali di Yohanes tadi pasal 13 tadi, di ayat 14 dan 15 dikatakan seperti ini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Yesus katakan, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi yang kedua yang Yesus lakukan adalah suatu bentuk keteladanan. Bagaimana dia harus saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Yesus berkata, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Betul. Katamu itu benar. Aku adalah Tuhan dan Gurumu. Dan kalau aku membasuh kaki, Yesus katakan, itu menunjukkan aku sudah memberikan satu teladan supaya kamu saling membasuh kaki. Karena aku terlebih dahulu menunjukkannya kepadamu. Jadi hal membasuh kaki yang kedua ini bicara soal suatu bentuk kepemimpinan yang Yesus tunjukkan. Bahwa kepemimpinan gereja Tuhan itu didasari dengan saling melayani. Didasari dengan keteladanan. Didasari dengan pemikiran bahwa yang seorang menganggap yang lain lebih penting dan lebih utama daripada dirinya. Itu dasar kepemimpinan dalam gereja Tuhan. Itu dasar kepemimpinan dalam tubuh Kristus. Dan itu Yesus tunjukkan dengan cara dia membasuh kaki murid-muridnya. Jelas saudaraku ya? Kalau kita lihat dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-10 dikatakan, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik. Ini tentang pesan Paulus kepada Timotius, bagaimana Timotius memilih
pelayan-pelayan Tuhan. Dikatakan, yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jelas, saudaraku? Jadi ini adalah satu bentuk keteladanan, ini adalah satu bentuk bagaimana seorang saling melayani satu dengan yang lainnya. Jelas, saudaraku? Dua hal ini biasanya yang selalu kita sorot apabila kita berbicara tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana menggambarkan Yesus merendahkan diri, dan juga menggambarkan bagaimana Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul, aku adalah guru dan Tuhan. Dan Yesus mengajarkan kepada mereka, perbuatlah seperti aku telah perbuat kepadamu. Gitu ya. Nah, dua hal ini biasanya yang kita perhatikan apabila kita bicara tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Gitu ya. Dia yang adalah Allah mengambil rupa seorang hamba, dia melakukan sesuatu yang biasa budak kerjakan, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Dan juga dia memberikan teladan. Gitu ya. Tapi di sini saya mau sorot ada yang ketiga. Ada yang ketiga yang penting dalam hal Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Gitu ya. Kalau kita lanjutkan, di Yohanes 13 tadi ayat 7-8, waktu itu Yesus setelah membasuh mereka, dia sampai kepada Simon Petrus. Dan kemudian Simon Petrus menolak untuk kakinya dibasuh. Gitu ya. Terus Yesus berkata seperti ini dalam ayat 7 dan 8. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Gitu ya. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Petrus tidak mau. Dia nggak mau bagaimana Yesus yang adalah guru dan Tuhan harus merendahkan diri seperti itu di depan dia. Dan Petrus tidak mau menerima bagaimana Yesus membasuh kakinya. Dan dia berkata, sampai selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Gitu ya. Nah, tetapi jawaban Yesus menjadi sesuatu yang sangat penting di sini. Dikatakan seperti ini, jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Gitu ya. Ini hal ketiga yang saya sorot mengenai hal membasuh kaki. Betul, membasuh kaki adalah gambaran bagaimana Yesus merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, seorang budak. Betul, Yesus melakukan itu menjadi keteladanan bagaimana dia yang adalah guru dan Tuhan memberikan teladan pada murid-muridnya supaya murid-muridnya melakukan itu. Supaya kepemimpinan gereja Tuhan didasari atas saling melayani, didasari atas mendahulukan yang satu dengan yang lain. Gitu ya. Tetapi ada hal yang ketiga di mana dikatakan pada waktu Petrus menolak itu semua, Yesus berkata, kalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Nah, ini yang menarik yang kita akan bahas lebih banyak tentang hal yang ketiga dalam hal membasuh kaki. Gitu ya. Kenapa Yesus berkata bahwa kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Gitu ya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan lebih banyak, saudaraku. Kalau kita kembali pada perjanjian lama, pada waktu kemah suci atau tabernakel didirikan, kita tahu bahwa di pelataran ada dua alat, ada dua perkakas, yaitu mezbah korban bakaran, dan satu lagi adalah kolam basuhan. Gitu ya. Dan kolam basuhan menjadi tempat di mana pada waktu itu para imam setelah dia melakukan korban bakaran, dia membersihkan tangan dan kakinya. Supaya apa? Supaya setelah dibersihkan, dia bisa masuk ke dalam ruang kudus. Gitu ya. Jelas ya, saudaraku ya. Saya pernah buat videonya khusus mengenai tabernakel. Kalau Anda belum nonton, silakan Anda nonton videonya. Gitu ya. Jadi itu sesuatu hal yang penting pada saat seorang imam sebelum masuk ke dalam ruang kudus. Sebelum dia masuk ke dalam ruang kudus, setelah dia mempersembahkan korban bakaran, maka berikutnya dia harus membasuh tangan dan kakinya. Ya mungkin kalau kita lihat sekarang saudara-saudara kita yang beragama lain sering melakukan itu gitu ya. Sebelum mereka beribadah, mereka mencuci tangan dan kaki. Sebenarnya itu dimulai dari masa perjanjian lama pada masa tabernakel gitu ya. Imam besar harus mencuci kaki dan tangannya karena itu menjadi syarat supaya mereka bisa masuk dalam tabernakel, supaya mereka bisa masuk dalam ruang kudus. Gitu ya. Kita akan lihat ayatnya. Dalam Keluaran 30 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, para imam dan keturunan Harun pada waktu itu, dia bilang, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air. Jadi sudah ada kolam basuhan. Gitu ya. Setelah mezbah korban bakaran, berikutnya adalah kolam basuhan. Dan ini menjadi syarat sebelum mereka masuk ke dalam ruang kudus yang nanti melanjutkan ke ruang maha kudus. Gitu ya. Supaya juga, demikian juga membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Ini nggak main-main. Gitu ya. Lanjutannya, demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Jelas, saudaraku? Jadi,
Ini menjadi sesuatu hal yang penting bagaimana imam pada waktu itu harus mencuci kaki dan tangannya dulu sebelum mereka masuk ke dalam ruang yang kudus. Gitu ya. Dan tadi Yesus katakan, kalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Seorang imam besar, seorang imam yang sudah dibasuh kaki dan tangannya, maka dia bisa masuk ke ruang kudus dan ke ruang maha kudus untuk akhirnya dia bertemu dengan Allah. Pembasuhan kaki dan tangan menjadi titik awal seseorang bisa menghampiri Allah. Menjadi gambaran bahwa pada saat dia dibasuh kaki dan tangannya, maka dia masuk dan mendapat persekutuan dengan Allah. Dan itulah yang Yesus maksudkan dengan, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Pembasuhan yang Yesus lakukan memberikan gambaran bahwa pada waktu umatnya, murid-muridnya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Murid-muridnya dihantar untuk bertemu pribadi dengan Allah. Gitu ya, dalam bentuk bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jelas, saudaraku? Dan yang kedua yang tadi saya sudah bilang, pada saat orang Yahudi pada waktu itu punya satu tradisi, punya satu kebiasaan, kalau dia menerima seseorang tamu masuk ke dalam rumahnya, maka tamu itu harus dicuci kakinya. Bisa dilakukan oleh budak dari tuan rumah tadi, bisa juga pembantu, bisa juga tamu itu melakukannya sendiri. Gitu ya. Itu sebagai syarat bagaimana dia masuk ke dalam satu rumah, gitu ya. Kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan, saudaraku. Kejadian 43 ayat 24. Ini pada waktu itu Yusuf kemudian mengundang saudara-saudaranya masuk ke tempat dia, gitu, masuk ke rumah dia setelah Yusuf memerintah pada waktu itu ya. Kejadian 43 ayat 24. Setelah orang itu membawa mereka, saudara-saudara Yusuf, ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang Mesir pada waktu itu setelah membiarkan saudara Yusuf masuk ke dalam rumah Yusuf, mereka diberikan air. Tujuannya apa? Supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberi makan. Jadi membasuh kaki adalah satu tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu, oleh orang Israel pada waktu itu menjadi syarat kalau seorang tamu hendak masuk rumah. Gitu ya. Kalau seorang tamu sedang datang bertamu ke satu rumah seseorang, maka dia akan diberikan air dan kemudian kakinya harus dibasuh. Dibasuh bisa oleh budak dari yang tuan rumah, bisa tamu itu membasuhnya sendiri. Gitu ya. Ini menjadi syarat untuk seseorang masuk ke dalam rumah seorang yang dia kunjungi. Seorang tamu baru bisa masuk setelah dia mencuci kaki. Gitu ya, saudaraku ya. Ayat yang lain dalam firman Tuhan di Hakim-Hakim. Ini peristiwanya pada waktu itu terjadi satu peristiwa noda di Gibea, gitu ya. Bagaimana waktu itu ada seorang Lewi yang kemudian istrinya berbuat serong dan kemudian disusul, dan akhirnya dia setelah itu dia kembali. Pada saat dia kembali bersama dengan bujangnya, dia mampir di satu kota orang Yebus, dikatakan seperti itu. Gitu ya. Dan kemudian dia bermalam di sana. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 19 ayat 21. Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke dalam rumahnya. Jadi bujang dengan orang Lewi tadi ditampung di rumah salah seorang di sana. Lalu keledai-keledainya diberi makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Jelas, saudaraku? Jadi membasuh kaki menjadi satu gambaran bagaimana seseorang bertamu ke rumah orang lain. Gitu ya. Kalau mereka bertamu dan ingin diterima dan boleh masuk, maka dia harus membasuh kaki. Gitu ya. Si tuan rumah menyediakan air untuk pembasuhan. Dia boleh membasuh dengan menyuruh budak dari tuan rumah itu sendiri, atau boleh juga si tamu itu membasuh kakinya sendiri. Tapi membasuh kaki menjadi syarat untuk seorang tamu masuk satu rumah. Dan ini dua hal penting yang Yesus katakan tentang kalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Seorang imam besar, dia harus dibasuh supaya dia masuk ke dalam ruang kudus. Kalau dia tidak dibasuh, dia tidak bisa masuk ke ruang kudus. Dan di ruang kudus dan ruang maha kudus lah nanti dia melakukan upacara dan dia bertemu dengan Allah. Gitu ya. Seorang yang bertamu dalam tradisi Yahudi, dia harus membasuh kaki supaya tuan rumahnya bisa menerima orang itu masuk. Dan ini yang menggambarkan pada Yesus, bagaimana Yesus mengatakan pada murid-muridnya, kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Jadi pada saat Yesus membasuh kaki, maka kita diperhitungkan sebagai warga kerajaan surga. Pada saat Yesus membasuh kaki kita, maka kita tidak lagi dianggap sebagai tamu, tetapi kita dianggap sebagai bagian dari rumah itu. Maka kita layak bertemu dengan Allah seperti tadi, imam tadi boleh masuk ke dalam ruang kudus dan maha kudus setelah dia basuh kaki. Gitu ya. Ini hal ketiga yang penting soal pembasuhan kaki, saudaraku. Jadi pada waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ada tiga hal yang penting yang Yesus tunjukkan di sini. Yang pertama adalah bagaimana Yesus merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan dia bertindak seperti budak. Gitu ya. Itu dia lakukan karena kasihnya buat Anda dan saya. Dan Yesus lakukan itu semua dan dia tunjukkan dengan cara dia membasuh kaki murid-muridnya.
Dan yang kedua, itu merupakan keteladanan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam gereja Tuhan tidak berdasarkan otoritas, tidak bertindak seolah-olah mau memerintah, tetapi mereka menjadi teladan dan mereka saling melayani dan menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Yesus yang adalah guru dan Tuhan sudah melakukan itu terlebih dahulu dan dia meminta murid-muridnya melakukan hal itu. Ini hal yang kedua. Tapi hal yang ketiga bicara soal membasuh kaki, ini bicara soal bagaimana Allah menjadikan kita sebagai warga kerajaan surga dan mendapat bagian di dalam Kristus. Sama seperti imam besar tadi boleh masuk ruang kudus dan ruang maha kudus, sama seperti tamu tadi diterima masuk oleh tuan rumah karena dia sudah melakukan pembasuhan kaki. Jelas, saudaraku? Jadi ini 3 hal penting dalam firman Tuhan yang dimasukkan dengan bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Semuanya itu dia lakukan buat Anda dan saya. Jelas, saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu di mana kita bisa belajar bahwa apa yang Yesus lakukan sudah sangat banyak. Apa yang Yesus lakukan sudah sangat lengkap. Gitu ya. Dia menyerahkan nyawanya, dia memberikan segala sesuatunya buat Anda dan saya, dan dia mengambil rupa seorang hamba, dan dia melakukan dalam semua kehidupannya dia, bagaimana dia merendahkan diri dan melakukannya untuk melayani kita semua, bahkan dia membasuh kaki kita. Gitu ya. Mungkin Anda dan saya tidak mengalami pembasuhan kaki secara fisik yang Yesus lakukan. Tetapi saya percaya dengan apa yang Yesus lakukan, bagaimana dia menyerahkan dirinya, bagaimana dia memindahkan kita dari kegelapan menuju pada kerajaan anak yang kekasih, itu semua menggambarkan bahwa dia membasuh kaki kita. Gitu ya. Saya tidak tahu apa yang Anda alami masing-masing dalam hal pembasuhan kaki. Walaupun tadi saya bilang, saya pribadi mengalami itu secara fisik oleh pembimbing rohani saya. Bagaimana dia membasuh kaki saya. Dan itu menggambarkan sesuatu hal bagaimana dia melayani, bagaimana dia merendahkan diri. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang sudah Yesus lakukan buat kita semua. Dan dia lakukan itu juga menjadi satu teladan yang kita lakukan. Tidak ada lagi di antara kita yang menganggap bahwa kita yang terpenting. Kita harus belajar untuk melihat bahwa kita datang untuk melayani. Gitu ya, kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jelas, saudaraku? Dan yang ketiga, pembasuhan kaki itu bicara bagaimana Yesus mengangkat kita dan menjadikan kita ahli waris kerajaan Allah, menjadikan kita mendapat bagian di dalam Dia. Gitu ya, membuat kita tidak lagi sebagai hamba, tetapi sebagai anak. Kita diangkat menjadi ahli waris kerajaan Allah. Itu yang Yesus maksudkan, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti tadi imam besar, dia basuh dan dia boleh masuk ruang maha kudus, dan dia masuk ruang kudus untuk bertemu dengan Allah. Seperti tadi tamu yang datang ke dalam satu rumah, maka dia membasuh kakinya terlebih dahulu, maka tuan rumah itu akan menerima dia. Jelas, saudaraku? Itu semua Yesus lakukan buat Anda dan saya, saudaraku. Jadi ini 3 hal penting yang saya ingin bicarakan mengenai hal membasuh kaki. Ini sesuatu yang istimewa yang hanya ada dalam kitab Yohanes. Bagaimana Yesus melakukan itu menjelang hari kematiannya. Menjelang dia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, maka Yesus melakukan itu sebagai satu bentuk pengendapan dalam firman Tuhan. Dia memberikan gambaran ilustrasi bahwa inilah semua yang sudah dia kerjakan. Dia sudah mengambil rupa seorang hamba, dia sudah memberi teladan, dan dia menjadikan kita ahli waris kerajaan Allah, mendapat bagian di dalam dia. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bagian kita, mari kita hidup sama seperti Kristus hidup. Mari kita saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Mari kita saling mendahulukan satu dengan yang lainnya. Mari kita merendahkan diri. Tidak perlu ada seseorang yang pingin diutamakan, tetapi kita mari berpikir yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Gitu ya. Apa yang sudah Yesus lakukan sudah lebih dari cukup. Dia melakukan segala sesuatunya dengan sempurna buat Anda dan saya, sehingga kita semua masuk dalam bilangan orang-orang kudus. Kita semua masuk di perhitungan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Gitu ya. Saya kadang-kadang suka ada heran aja, masih ada orang yang pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang masih berpikir ingin mendapatkan suatu jabatan. Apakah kita tidak menyadari bahwa apa yang Yesus lakukan, dia sudah memberikan kita jabatan sebagai seorang anak, dia sudah memberikan kita jabatan sebagai ahli waris kerajaan Allah yang akan duduk bersama-sama dengan dia dan menghakimi 12 suku Israel, kata firman Tuhan. Itu suatu jabatan yang tinggi yang sudah Yesus berikan. Masihkah itu belum cukup? Gitu ya. Atau mungkin ada di antara kita yang masih berpikir bahwa saya ingin mendapat suatu kehormatan, saya ingin dihormati orang. Padahal kita berpikir bahwa Yesus sangat menghormati kita dengan mempercayakan kita pelayanan. Padahal kita berpikir bahwa Yesus menghormati kita dan menjadikan kita sebagai ahli waris kerajaan Allah, menjadi bagian bersama-sama dengan Dia. Itu semua bentuk sesuatu yang sudah Yesus lakukan, bagaimana Dia sangat menghormati dan mengasihi kita. Apakah itu semua belum cukup? Gitu ya, saudaraku. Dari sini semua kita ingin sama-sama melihat bahwa itulah yang Yesus lakukan pada saat Dia membasuh kaki murid-muridnya. Anda dan saya, kita adalah murid-murid yang ditebusnya. Ingat, selalu ada seorang guru dan Tuhan, yaitu Yesus yang pernah mati dan menyerahkan segala sesuatunya buat Anda dan saya. Dia rela mengambil rupa seorang hamba, membasuh kaki Anda dan kaki saya.
gitu ya. Dan itu memberikan satu teladan bagaimana kita harus saling mendahulukan satu dengan yang lainnya. Dan gereja Tuhan dan pelayanan Tuhan berjalan atas dasar saling mengasihi, atas dasar saling melayani, atas dasar satu keteladanan. Dan yang ketiga, ingat semua bahwa pembasuhan yang Yesus lakukan lebih dari sekedar itu semua. Dia membuat kita mendapat bagian di dalam Dia. Melalui pembasuhan kaki yang Yesus lakukan, kita diperhitungkan sebagai ahli waris kerajaan sorga. Kita dijadikan anak, dan kita keluarga negaraan kita berada di surga. Sama seperti tadi, imam besar boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan bertemu dengan Allah setelah dia dibasuh kakinya. Sama seperti tamu boleh masuk dan tinggal di rumah tuan rumah karena dia sudah dibasuh kakinya. Dan itu yang Yesus lakukan buat Anda dan saya. Jelas saudaraku? Dan dari ini semua kita ingin sama-sama melihat, mari kita buat kita semakin mengasihi Yesus. Semua kesempatan yang Allah berikan, gunakan itu untuk hidup berkenan kepada Dia. Dan firman Tuhan katakan tadi dalam firman Tuhan di terakhir, apa sih mengatakan bahwa kalau ia ada di dalam Dia, kalau ada seseorang mengatakan bahwa dia ada dalam Kristus, wajiblah dia hidup sama seperti Kristus hidup. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.